Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan Agung Nugroho. Kita masih mau baper lagi ini, bahas pertanyaan. Jadi ada pertanyaan terkait dengan kelahiran seseorang, maksudnya kelahiran bayi, itu bagaimana adab menengok bayi dan doa apa yang dituntunkan. Jadi kira-kira fokusnya ada dua hal, bagaimana adab menengok bayi dan kemudian doa apa yang dituntunkan. Nah, mari kita bahas. Yang pertama tentu kita cari rujukannya dari Rasulullah. Dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim itu ada satu riwayat terkait dengan Abu Musa al-Asy'ari yang mempunyai anak. Kemudian dia sampaikan kepada Rasulullah. Hadisnya begini. Wulidali hulamun. Diberikan anak kepadaku, artinya ketika anakku lahir, anak laki-laki, fa'ataitu bihin Nabiya SAW. Maka kemudian aku bawa anakku tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Fasammahu Ibrahim. Kemudian Nabi memberikan nama kepada anakku itu, Ibrahim namanya. Fahannakahu bitamrotin. Kemudian Nabi mentahnik anakku dengan tamroh, dengan kurma. Wada'alahu bil barakati, dan kemudian Nabi mendoakan anakku itu dengan barokah, semoga menjadi berkah, semoga mendapatkan berkah. Wadafa'ahu ilayya. Kemudian Nabi mengembalikan bayi itu kepadaku. Jadi kalau dari riwayat ini kita bisa ketahui bahwa ketika Abu Musa al-Asy'ari itu mempunyai anak, tentu istrinya yang melahirkan, dia bawa anaknya itu kepada Rasulullah. Rasulullah, ini anakku, lalu kemudian oleh Nabi Muhammad diberi nama Ibrahim, lalu ditahnik. Jadi Nabi kemudian mengunyah kurma, lalu kemudian dileletkan di mulut si bayi itu, kemudian didoakan oleh Nabi untuk mendapatkan keberkahan, lalu kemudian dikembalikan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Jadi itu yang pertama. Jadi bagaimana ketika bayi lahir itu kemudian didoakan, dikembalikan pada orang tuanya. Meskipun prakteknya kalau sekarang ya tidak harus seperti itu ya. Tidak harus kemudian kita gendong lagi, kemudian pindah lagi. Dari sisi medis mungkin ini tidak mendukung sekarang ya. Kalau setiap orang menggendong bayi bergantian itu menjadi tidak pas. Maka yang terjadi kemudian setidaknya itu bisa kita ambil, ya tetap ayahnya yang menggendong, kemudian didekatkan pada orang lain, kemudian didoakan dan seterusnya itu. Nah, itu yang pertama tentang bagaimana ketika kita punya bayi. Nah, kapan itu dilakukan? Ya biasanya dilakukan bersamaan dengan pemberian nama ketika akikah pada hari ke-7. Sebenarnya juga tidak harus kalau dalam konteks keterangan ini tidak dalam pengertian bersama dengan akikah. Jadi bayi lahir kemudian diberikan nama. Tapi kalau dikaitkan dengan hadis yang lain, Rasulullah memerintahkan berikan nama pada hari ke-7, bisa jadi itu dilakukan pada hari ke-7. Lalu kalau kita kembali kepada Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 36, itu ada doa orang tua kepada anaknya, kira-kira seperti itu. Bagaimana orang tua, ibu yang punya bayi yang melahirkan, kemudian mendoakan kepada anaknya. Ini riwayat ketika istri Imran melahirkan Maryam. Falamma wada'atha, maka ketika istri Imran melahirkan anaknya, qalat, kemudian dia berkata, Robbi ya Tuhanku,
Inni wada'tuha unsa, sesungguhnya aku melahirkan anakku anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'tu. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu terhadap apa yang saya lahirkan ini. Walaisa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni, dan sesungguhnya aku samaituha, memberikan nama anakku tadi itu Maryam, dengan nama Maryam. Wa inni, dan sesungguhnya aku, ini istri Imran, ibunya Maryam, u'idzuha bika, meminta perlindungan kepadamu atas bayi ini, wa dzurriyyataha, dan keturunannya nanti, keturunan Maryam, minasyaitonir rajim, dari syaitonir rajim. Artinya ketika seorang ibu melahirkan bayi, kemudian dia syukuri anaknya itu apakah laki-laki atau perempuan. Dalam konteks ini istri Imran melahirkan bayi perempuan lalu diberi nama Maryam, dan kemudian dimintakan perlindungan pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu adabnya ibu yang melahirkan bayi. Kemudian ada juga doa yang bisa kita baca ketika kita menengok bayi. Jadi ini doa untuk bayinya. U'idzuka bikalimatillahi tammah. Aku memohon perlindungan denganmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitonin, dari semua godaan syaitan. Wahamatin, dan dari binatang pengganggu. Wa min kulli syai'in a'lamah, wa min kulli ainil lamah, maaf. Wa min kulli ainil lamah, dan dari segala pandangan buruk dari manusia. Jadi itu doa ketika kita menengok bayi, ini bukan ibunya, bukan ayahnya, tapi kita mendoakan semoga bayi itu mendapat perlindungan dari Allah atas dasar kalimat Allah yang sempurna. Kita mintakan perlindungan dari godaan setan, kita mintakan perlindungan juga dari segala binatang yang mengganggu, termasuk juga dari pandangan buruk dari makhluk-makhluk Allah. Kemudian selanjutnya ada juga doa yang ditujukan untuk ayah dan ibu bayinya. Jadi kalau tadi kan doa ibu kepada anaknya yang baru dilahirkan, lalu ada doa orang yang menengok bayi untuk bayi yang dilahirkan. Ini juga ada doa dari orang yang menengok bayi untuk ayah dan ibunya. Bagaimana doanya? Barakallahu laka, semoga Allah memberikan berkah kepadamu, fil muhibi laka, atas apa yang diberikan kepadamu, wasyakar talwahiba, dan engkau bisa bersyukur pada pemberi anak atau pemberi bayi itu. Artinya kita doakan semoga dia diberkahi, kemudian dari apa yang diberikan itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya bisa bersyukur atas pemberiannya itu, wa balagha asyuddahu, semoga dia dapat mencapai umur dewasa, wa ruzikta birrahu, dan kemudian engkau bisa dikerari dengan kebaikan. Itu yang doa untuk orang tua yang mempunyai bayi. Nah, satu lagi doa yang bisa kita baca untuk bayi yang baru dilahirkan, Allahumma ja'alhu barron taqiyan rasyidan wa ambithu fil islami nabatan hasana. Allahumma ya Allah, ij'alhu, jadikanlah bayi ini barron, anak yang baik, taqiyan, menjadi anak yang takwa, rasyidan, anak yang cerdas, wa ambithu fil Islam, dan tumbuhkanlah ia dalam keadaan Islam, nabatan hasana, dengan pertumbuhan yang baik. Nah, doa ini tentu karena kita sering diajarkan dengan
doa-doa ketika memberikan kebaikan itu melalui sisi kanan, ya barangkali bisa saja kita ucapkan doa itu melalui telinga sebelah kanan. Yang terakhir, teman-teman semuanya, kan ada juga tradisi di masyarakat kita ini untuk menengok bayi. Ya tadi, ada tradisi menengok bayi. Kalau tadi ada doa-doa, kita mungkin belum bisa membacanya secara bahasa Arab, tetapi saya kira intinya sama. Jadi ketika menengok bayi itu yang terpenting satu adalah doakan kepada ibunya, khususnya yang melahirkan supaya diberikan kesehatan, orang tuanya, bapak ibunya itu mau bersyukur, mau mensyukuri karunia Allah itu, anaknya, bayinya itu bisa tumbuh berkembang dengan baik, menjadi anak yang cerdas, anak yang takwa, anak yang kemudian tumbuh dalam Islam, dan seterusnya tadi. Doa-doa itu intinya bahwa di samping itu tentu ada tradisi kita membawa buah tangan. Ya baik saja, tentu kalau buah tangan ada anggur, ada mangga, ada yang lain, yaitu untuk ibunya lah, supaya untuk pemulihan. Kan tidak mungkin anaknya yang baru lahir untuk makan itu. Nah, untuk anaknya juga bisa jadi kita memberikan susu formula, tapi itu kan nanti diberikan setelah lewat 6 bulan ASI eksklusif ya. Itu selimut bayi, ada bedak, ada popok, kadang-kadang sambil salaman pamit itu memberikan uang ini sekedar untuk beli pupuk dan seterusnya, pupuk bawang atau untuk memberikan bedak. Saya kira itu hal-hal yang baik saja, tidak mengapa, dan itu adalah menunjukkan bahwa antara umat Islam itu atau kita dalam konteks bermasyarakat itu ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita lestarikan tanpa kemudian kita menyalahi ketentuan-ketentuan syariat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.